Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bukti-bukti adanya evolusi. Kelompok 3 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Syahrul Syamulisa absen 34, Sidik Fatur Rahman absen 29, dan Bagus Hardiansa absen 07. Untuk mengingatkan kembali bahwa evolusi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Bukti dari evolusi yang pertama adalah fosil. Fosil atau dalam bahasa Latin fossilisis yang artinya menggali adalah sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Fosil biasanya ditemukan di dalam batuan sedimen ataupun endapan-endapan yang terbentuk dari pasir. Fosil tidak hanya berupa cangkang, tulang, dan gigi, tetapi juga berupa cetakan impresi atau jejak-jejak dari organisme masa lalu seperti yang ditemukan di Australia, US, dan Tiongkok. Fosil jarang ditemukan dalam keadaan utuh dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan berupa air, pH, suhu, kadar garam, dan angin. Yang kedua, faktor organisme pengurai seperti bakteri dan jamur. Yang ketiga, faktor hewan predator pemakan bangkai. Yang keempat, faktor bencana alam dan terjadinya lipatan batu bumi. Berikut contoh-contoh fosil yang pernah ditemukan. Ada juga evolusi kuda dan manusia. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan anatomi. Bentuk makhluk hidup berbeda-beda ternyata memiliki struktur dasar yang sama. Hal ini dikarenakan asal-usul yang sama, dengan kata lain berkerabat dekat. Anggota tubuh yang memiliki struktur yang sama namun fungsinya yang berbeda disebut homologi, sedangkan struktur yang berbeda namun fungsinya sama disebut analogi. Hubungan homologi dan analogi dengan evolusi adalah sebagai berikut. Adanya homologi menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal yang sama, kemudian menghasilkan spesies yang memiliki organ tubuh dengan fungsi yang berbeda. Homologi merupakan bukti terjadinya evolusi divergensi, sedangkan analogi menunjukkan perkembangan makhluk hidup dari asal semula berbeda-beda, tetapi karena hidup dalam lingkungan yang sama maka memiliki organ tertentu dengan fungsi yang sama. Analogi adalah bukti terjadinya evolusi konvergensi. Selanjutnya, contoh homologi dan analogi, yaitu homologi antara kuda, monyet, kelelawar, tikus, tenggiling, dan lumba-lumba. Lalu analogi antara sayap belalang, kelelawar, dan burung. Perbandingan embriologi. Perbandingan perkembangan embrio berbagai macam makhluk hidup ternyata juga menunjukkan adanya kesamaan. Perkembangan awal beberapa spesies menunjukkan bentuk dan struktur tubuh yang sama. Kemudian masing-masing spesies berkembang dengan modifikasi yang berbeda. Perbandingan fisiologi. Jika ditinjau dari segi fisiologi, dapat ditemukan adanya kesamaan pada beberapa jenis organisme yang berbeda. Perbandingan biokimia. Jika dianalisis secara kimia, tubuh beberapa makhluk hidup menunjukkan adanya kesamaan. Contohnya adalah kandungan zat kimia alkaloid pada tumbuhan.
kandungan ion dalam darah, kandungan protein, dan reaksi antigen dengan antibodinya pada hewan. Organ tubuh yang tersisa. Organ tubuh yang tidak digunakan tersebut akan tereduksi sehingga pada suatu generasi mendatang akhirnya akan menghilang. Pada hewan, contohnya adalah sayap burung kiwi yang tidak lagi difungsikan untuk terbang. Rambut embrio paus setelah dewasa akan mereduksi karena menghambat pergerakan tubuh di dalam air. Peristiwa domestikasi. Domestikasi adalah usaha manusia untuk mengubah atau menjadikan hewan dan tumbuhan liar menjadi hewan dan tumbuhan budidaya. Pada umumnya usaha domestikasi disertai dengan seleksi dan perkawinan silang sehingga memungkinkan terbentuknya spesies baru. Dengan kata lain, domestikasi akan mempercepat terjadinya evolusi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan?